making disciples, transforming lives. Ibadah kedua, saya memberikan judul mengikut Yesus. Kita akan belajar dari murid Yesus yang lebih dulu daripada Petrus, lebih daripada Filipus, lebih daripada murid-murid yang dipanggil Yesus waktu di Galilea. Siapakah mereka? Siapakah dia? Dia adalah Yusuf, saudara. Papanya sendiri. Dari kehidupan Yusuf kita bisa tahu, bisa membedakan ciri-ciri orang yang mengikut Yesus dan yang bukan. Apa ciri-ciri pengikut Yesus yang sejati? Bapak Ibu, mengikut Yesus itu gak mudah. Saya bisa katakan gak mudah. Mengikut Yesus itu kadangkala kita itu bisa ikut Yesus karena asiknya rame-rame. Karena semua orang melakukannya lalu kita melakukannya. Tapi itu menjadi sulit ketika kita itu sendirian. Gak ada orang yang tepuk-tepuk pundak kita dan berkata, let's go, ayo, kamu bisa. Bahkan itu menjadi sulit ketika kita harus berdiri sendiri dan melawan arus. Itulah sebabnya banyak orang itu tidak benar-benar punya motivasi dan tekad untuk betul-betul mengikut Yesus. Kita bisa belajar dari Yusuf. Mengapa Yusuf itu bisa dikatakan seorang pengikut Yesus? Walaupun Yusuf itu mungkin, saudara, dalam kehidupannya di malam Natal, Yusuf belum tahu tentang siapa itu Yesus. Tapi ciri-ciri keputusannya itu menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Yesus yang sejati. Dia adalah dia adalah tipe orang yang tahu bagaimana ikut Tuhan. Tengok kanan kiri, mengikut Yesus kadang gak mudah. Katakan sama-sama. Coba kita buka sama-sama, saudara. Kita buka sama-sama firman Tuhan, kita baca di Matius pasal pertama. Kita baca ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Matius pertama ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Katakan bertunangan. Ternyata, katakan ternyata. Ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Berhenti di sini, saya jelaskan situasinya supaya Anda bisa melihat itu dengan dengan konteks yang sebenarnya dan perasaan yang sebetulnya. Saudara, kita berimajinasi dulu. Saudara, coba kita berimajinasi Maria ketemu dengan Yusuf. Maria itu pada waktu itu kurang lebih usianya sekitar 12 sampai 14 tahun. Berarti dia adalah seorang remaja. Seperti kebanyakan orang, dia pasti punya banyak mimpi dan rencana. Yusuf juga demikian. Kita bayangkan saudara, Yusuf ketemu dengan Maria itu satu kali. Yusuf itu pelayanan khotbah di sebuah ibadah pemuda AOG sinagog pada zaman itu. Yusuf khotbah, rupa-rupanya saudara setelah khotbah dia ketemu sama seorang bernama Maria. Diam-diam Maria itu tertarik sama Yusuf, simpatik sama Yusuf karena selain khotbahnya menarik, tapi dia juga penampilannya menarik. Mereka terlibat pembicaraan, ternyata Yusuf menerima signal bahwa Maria itu simpatik kepada dia dan rupa-rupanya Yusuf juga simpatik kepadanya. Singkat cerita, apa yang terjadi, saudara? Dari ketemu, lalu mereka ngobrol-ngobrol, lalu mereka saling kenal lebih dalam. Singkat cerita, mereka akhirnya ngopi bersama, ya, dan mereka saling suka satu sama lain. Mereka pergi kepada pemimpin-pemimpin CG-nya, mereka lapor bahwa aku suka sama Maria. Maria juga suka sama Yusuf, dan akhirnya para pemimpin di CG memberikan restu, oke, kamu memang sudah waktunya, ya semuanya oke. Diberikanlah Yusuf kesempatan untuk nembak. Saudara, nah pada zaman itu nggak ada tradisi pacaran, yang ada itu pertunangan. Saudara, ya singkat cerita Yusuf akhirnya pergi ke kafe, ngajak dinner, memberikan boneka sekaligus surprise.
Dibukalah cincin sambil berlutut dia berkata, will you marry me? Ya. Maria berkata, I do. Singkat cerita mereka masuk di dalam tradisi Yahudi yang namanya Kiddushin. Katakan Kiddushin. Itu adalah upacara pertunangan sebelum masuk dalam pernikahan. Biasanya di dalam masa Kiddushin itu, pertunangan itu mereka akan berjanji, ada semacam kontrak. Ya, biasanya itu tujuan dari Kiddushin ini adalah untuk menjaga kesucian daripada si gadis supaya tidak jatuh di dalam seks pranikah. Biasanya perjanjiannya adalah 1 tahun mereka itu tidak boleh tidur bersama-sama. Ya, mereka itu dijaga kesuciannya sehingga mereka masuk dalam pertunangan, mereka sudah yakin mereka bakal menikah. Dibuatlah sebuah upacara resmi bahwa ini akan menikah, tapi mereka masuk di dalam masa-masa dijaga itu. Mereka baru boleh hidup sebagai suami istri setelah mereka menikah nantinya. Nah, itulah sebabnya kalau mereka itu putus, itu juga dilakukan secara resmi. Seperti perceraian. Akan diumumkan ke semua orang bahwa mereka putus kalau mereka sudah masuk dalam masa pertunangan. Nah, untuk menjaga kesucian. Nah, mereka masuk di dalam pertunangan itu, tapi ada kata ternyata, katakan ternyata. Tiba-tiba Maria itu minta waktu sama Yusuf, aku mau ngobrol. Ada sesuatu yang penting aku mau katakan. Apa-apa? Mereka ketemu di kafe lalu mereka cerita, sayang, aku dapat kunjungan malaikat. Waduh, luar biasa dong. Dengar dulu. Ada sesuatu yang penting yang aku katakan. Sayang, aku hamil. Terkejutlah. Di masa-masa pertunangan itu seharusnya mereka itu saling menjaga. Terkejutlah Yusuf. Melihat sebuah kenyataan bahwa ternyata calon istrinya itu hamil. Tapi Maria berkata, tunggu dulu penjelasanku. Aku bukan hamil karena Timotius, karena si Elkana atau si Nathanael. Tunggu dulu, kamu jangan buruk sangka dulu. Aku hamil itu karena Roh Kudus. Susah nggak? Siapa yang pacaran di sini? Coba angkat tangan. Coba yang lagi berpacaran angkat tangan. Yang sudah tunangan bahkan. Tiba-tiba calon istrimu ngaku hamil. Tapi kehamilannya karena Roh Kudus. Susah diterima. Kamu pasti sama si Alex. Kamu pasti sama si Budi. Pasti susah. Apalagi di zaman itu. Gak pernah ada di dalam Alkitab mujizat demikian. Kalau orang mandul punya anak. Itu sudah biasa di Alkitab. Tapi orang yang belum masih perawan. Tidak pernah tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dan hamil itu belum pernah ada di dalam kamus Alkitab. Belum pernah ada kejadian sebelumnya. Jadi bagi Yusuf ini sesuatu yang sulit untuk diterima. Sebuah kenyataan bahwa Maria itu hamil sebelum mereka itu hidup sebagai suami istri. Maksudnya sebelum mereka menikah. Ini pasti sulit, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita baca ayat selanjutnya ya. Ayat berapa tadi? Ayat 19 dikatakan begini. Yusuf bermaksud menceraikan dia diam-diam. Berarti Yusuf ini terluka sebetulnya. Dia gak bisa terima. Ini pasti ada somebody, pasti seseorang ini. Tapi Yusuf ini tulus, dia gak mau ribut-ribut. Karena apa? Perceraian itu biasanya harus diumumkan. Karena apa? Ini resmi, karena ini masuk di dalam masa pertunangan. Tapi demi menjaga nama baik istrinya, dia ini masih tulus. Seharusnya hukuman bagi seseorang yang kedapatan berzina sebelum menikah, menurut kitab Imamat dan Ulangan itu adalah dirajam. Harusnya Yusuf itu bisa menceraikan Maria dan melaporkan Maria sehingga Maria itu dihukum.
Tapi Yusuf ini orangnya hatinya baik. Yusuf bermaksud menceraikannya diam-diam supaya nggak diketahui publik, supaya Maria itu nggak malu. Di sini saya yakin Yusuf terguncang, Yusuf patah hati, dia terluka, merasa dikhianati, melihat sebuah kenyataan bahwa istrinya hamil. Apalagi penjelasannya nggak logis. Dapat kunjungan malaikat, tiba-tiba hamil. Saudara, mengaku karena dari Roh Kudus, sulit untuk diterima. Tapi coba lihat ayat 20 dikatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab memang benar anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan karena laki-laki lain. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi tentang Mesias. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan, sesudah bangun dari tidurnya, perhatikan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil apa saudara? Maria sebagai istrinya. Saudara, ini keputusan yang luar biasa berani. Saudara, keputusan awalnya dia sulit menerima, tapi begitu malaikat nampak di dalam mimpi dan berkata, jangan takut ambil Maria sebab memang benar dia itu hamil karena Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini akan menjadi Mesias juru selamat. Seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Begitu bangun, Yusuf langsung taat. Dia melakukan persis seperti yang diperintahkan malaikat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, ini adalah contoh seseorang yang berani ikut Yesus. Rencananya berubah loh saudara. Awalnya mereka itu sudah berencana kapan resepsinya, siapa yang memberkati gitu ya. Nantinya itu pakai outdoor atau indoor, di pinggir pantai atau bukan. Mereka itu bahkan sudah planning, mereka sudah jahit baju, jahit gaun, jahit jas. Mereka bahkan sudah planning mereka itu mau beli rumah di mana. Ya, nanti bagaimana mereka itu punya rencana untuk hidup normal, menikah, punya anak, hidup nyaman. Tiba-tiba, gara-gara Maria hamil, rencana Yusuf berubah total. Awalnya dia mau cerai, tapi Tuhan ngomong, jangan takut, ambil dia sebagai istri. Berarti, rencana dia itu rusak semuanya. Siapa yang kepengen rencananya dirusak? Di sini angkat tangan. Kita semua nggak ingin terjadi perubahan rencana, betul nggak? Kita naik mobil tiba-tiba ban bocor aja kita ngeluh kok. Apalagi ini perubahan yang besar dalam hidupnya. Saudara, ia harus menerima kenyataan bahwa istrinya sudah hamil. Tapi dia berkata, ketika malaikat berkata, jangan takut ambil dia sebagai istri. Saudara, begitu bangun, awalnya dia terluka, tertolak. Dia sudah mempertimbangkan untuk cerai. Dia sudah pikir A, B, C sampai Z-nya. Kita cerai aja. Tapi begitu bangun, dia taat dan dia ambil Maria sebagai istri. Saudara, inilah contoh orang-orang yang mau ikut Yesus. Mengikut Yesus itu gak mudah. Sekarang apa ciri-cirinya? Saudara, yang pertama, seorang pengikut Yesus yang sejati, dia harus berani untuk merangkul ketidaknyamanan. Katakan merangkul ketidaknyamanan. Keputusan dari Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya membuat hidupnya penuh dengan kesulitan, membuat hidupnya penuh dengan ketidaknyamanan. Saudara, yang pertama, dia kehilangan apa saudara? Teman-temannya.
Mungkin dia nggak bisa dimengerti oleh keluarganya. Bahkan gara-gara dia married sama sama Maria. Saudara, dia itu harus apa saudara? Melakukan perjalanan jauh gara-gara Kaisar Agustus itu memberikan sebuah dekret semua orang harus disensus. Perjalanannya itu 7 hari. Memang jaraknya itu seperti Jakarta sampai Bandung, 120 sampai 130 kilo. Tapi zaman itu orang nggak pakai kereta, saudara, nggak pakai bus. Tapi jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki, naik keledai. Dan keledai itu jalannya pelan. Apalagi bawa ibu hamil. Itu adalah perjalanan yang jauh dan melelahkan bagi Yusuf. Hidupnya jadi tambah repot. Belum lagi, gara-gara dia itu ambil Maria jadi istrinya. Apa yang terjadi? Dia bisa dituduh ikut berbuat zina. Belum lagi ketika zaman Herodes tahu, Herodes merasa gak nyaman gara-gara orang Majus datang. Tanya, mana raja orang Yahudi itu? Herodes itu membunuh semua anak-anak kecil. Sehingga mereka berdua itu harus pindah ke negeri lain. Pindah negara lain, pindah ke Mesir. Berarti dia harus apa saudara? Hidupnya penuh dengan ketidaknyamanan dan penuh dengan kesulitan. Dia harus berhadapan dengan ketidakpastian. Emangnya di Mesir dia bisa makan gak? Dia bisa hidup gak? Dia harus mulai usaha baru di situ. Ingat dia tukang kayu kan? Zaman dulu itu bukan tukang kayu, bukan. Tapi itu pengusaha mebel. Ya orang kalau mau bikin kursi, mau bikin meja itu datang ke dia. Ya mau model gimana dia yang akan bikinin. Jadi dia ini bukan hanya sekedar tukang kayu, tapi dia itu pengusaha mebel, furniture. Saudara, mulai hal yang baru, dia harus menghadapi ketidakpastian. Dia harus kehilangan pekerjaannya. Dia harus pindah negara itu berarti kehilangan teman-temannya. Hidupnya itu berubah 180 derajat, penuh dengan ketidaknyamanan, penuh dengan kesulitan. Coba ya kita baca sama-sama satu ayat. Coba kita buka di Lukas pasal 9. Ayat 57 sampai 62. Sudah muncul ayatnya? Kalau sudah muncul. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, ini luar biasa saudara. Ada seseorang ketika Yesus jalan tiba-tiba mendekati Yesus dan berkata, "I will follow you wherever you go." I will follow you wherever you. Jadi lupa liriknya. Aku akan mengikutmu kemanapun kau pergi. Ini menunjukkan sebuah standar, sebuah tingkat fleksibilitas. Dia ngomong gini, kemanapun engkau pergi, I will follow you. Lalu seharusnya kalau Anda itu tiba-tiba ada orang berkata, aku akan ikut kamu kemanapun kau pergi. Logikanya jawabannya apa? Come, follow me. Betul nggak? Ayo ikut aku. Tapi Yesus jawabnya lain di sini. Coba kita baca. Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk apa saudara? Meletakkan kepalanya. Apa maksud ayat ini? Saudara, ada seseorang datang menunjukkan sebuah fleksibilitas yang sangat tinggi. Dia berkata, aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Waduh, ini tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi. Ya harusnya orang yang ngomong begini itu disambut dengan jawaban, come follow me then. Harusnya begitu. Tapi Yesus malah belak-belakan terang-terangan ngomong begini. If you want to follow me, you must listen to me. You must understand. Kamu harus ngerti dan pahami. Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat ini biasanya ditafsirkan orang ngomong bahwa Yesus nggak punya rumah. Salah, murid-murid Yohanes pernah datang. Kemana engkau tinggal? Sini,
kemari aku tunjukkan di mana aku tinggal. Yesus itu punya rumah. Tapi apa maksudnya ini? Kata-kata anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya itu adalah dalam konteks ketika saudara itu melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Biasanya Anda akan cari tempat untuk Anda bisa istirahat atau tidur ketika Anda kelelahan. Betul ya? Tapi kalau Anda nggak menemukan tempat tidur, saudara akan cari, saudara akan duduk, saudara akan cari sebuah tempat untuk Anda itu bisa menyandarkan kepala saudara, lalu Anda beristirahat dan menemukan kenyamanan. Nah, serigala itu punya tempat, punya sarang, punya liang untuk dia itu bisa tinggal di situ dan merasa nyaman. Burung itu punya sarang untuk dia bisa menemukan kenyamanan. Tapi anak manusia itu bahkan jangankan punya tempat tinggal, punya tempat untuk dia tidur, tapi untuk ngaso aja. Saudara kan biasanya kalau kita di kantor, kalau capek nggak ada kasur di situ, kita ngapain saudara? Kita meletakkan kepala di meja. Betul ya? Kalau saudara perjalanan jauh, saudara naik mobil, biasanya apa yang Anda lakukan? Kalau Anda ngantuk, Anda kelelahan di mobil, Anda akan menyandarkan kepala saudara. Betul nggak? Kalau di pesawat Anda akan punya apa itu namanya bantal ini kan? Supaya apa? Supaya gara-gara ada bantal ini, saudara nggak gini gitu loh. Saudara ya, apalagi kalau ngantuknya berat itu kan bisa kejungkel gitu ya. Tapi gara-gara ada bantal itu Anda bisa meletakkan kepala saudara. Betul atau betul? Untuk menemukan kenyamanan. Nah, jadi apa yang dilakukan Yesus? Yesus itu ngomong, engkau berkata, aku akan ikut kamu kemanapun aku pergi. Menunjukkan standar fleksibilitas. Lalu Tuhan belak-belakan di depan. Kalau engkau mau ikut aku, standarnya itu bukan fleksibilitasmu, tapi standarnya adalah fleksibilitasku. Kemana aku pergi? Anak manusia gak akan menemukan tempat untuk nyaman. Dengan kata lain, kalau engkau mau ikut aku, engkau gak bisa pakai standar fleksibilitasmu. Kalau engkau mau ikut aku, engkau harus mau pergi dengan standar fleksibilitasku. Yang mana itu penuh dengan ketidaknyamanan. Katakan ketidaknyamanan. Nah, itulah sebabnya kenapa mengikut Yesus kadang menjadi sulit. Karena kita orang Kristen salah mengerti. Memang ada paradoks. Yesus berkata Yohanes 10 ayat 10. Ya, aku datang untuk memberikanmu hidup dan memberikanmu lebih banyak kehidupan. Ya, di dalam hadirat Allah Mazmur 84 ayat 10, di situ ada sukacita melimpah. In your presence there is peace. Ada kedamaian sejati dalam hadiratnya. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikanmu kelegaan. Tapi jangan lupa, Yesus juga berkali-kali ngomong, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya. Itu gak nyaman. Itu merampas kenyamanan. Pikul salib, itu merampas kenyamanan. Follow me berarti ikuti caraku hidup. Kita harus memproyeksikan kebenaran dan menghidupi kebenaran. Itu merampas kenyamanan. Jadi kalau engkau mau ikut aku, standarnya bukan fleksibilitasmu. Tapi standarnya adalah fleksibilitasku. Kemana aku pergi, selalu dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Disinilah yang menjadi mengikut Yesus itu menjadi kadang sulit. Karena kita banyak menerima pesan-pesan, kalau kita ikut Yesus maka semuanya akan menjadi mudah. Kalau kita ikut Yesus maka nggak akan ada penderitaan. Kalau kita ikut Yesus maka semuanya akan lancar. Kalau kita ikut Yesus semuanya serba aman dan nyaman. Gara-gara kita terima itu, waktu Yesus pimpin kita, di mana kita ikut Yesus itu ada kesesakan, ada kesukaran, bahkan ada penderitaan. Disitulah kita jadi meragukan Tuhan, kita berkata Tuhan itu gak sayang sama kita berkata Tuhan gak peduli sama kita. Kenapa saudara? Karena kita gak sadar
Yesus dari awal itu ngomong, if you want to follow me, engkau harus paham bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi dengan kata lain, kalau engkau mau ikut Yesus, Anda harus tanamkan dalam hati, Anda harus siap tidak nyaman. Anda harus merangkul ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan bagi apa, saudara? Waktu kita ikut Yesus, apa yang membuat itu sulit? Kita ikut Yesus tapi kita juga merangkul kenyamanan. Ketika firman Allah itu menembus ke jiwa kita, memisahkan antara jiwa dan roh kita, tulang dan sumsum kita. Kita diperhadapkan kepada dua jalan. Nyaman atau engkau melakukan firman yang membuatmu gak nyaman bagi daging. Anda selalu akan dibuat sebuah pilihan. Kita kadang-kala pilih-pilih firman. Firman mana yang kita bisa terapkan? Firman yang enak aja. Tapi begitu kita terima makanan keras, firman yang menuntut kita berespon benar. Firman yang membuat kita menyerang kedagingan kita gak mau. Sulit, kita menyangka ikut Yesus terlalu sulit. Saudara, akhirnya terciptalah sebuah orang-orang Kristen yang punya mental yang lembek. Kita maunya nyaman ketika ikut Tuhan. Terciptalah orang Kristen yang hidup di dalam kompromi. Kita mengaku ke gereja, melayani, bahkan kita mengaku ikut Tuhan. Tapi kita merangkul kenyamanan. Kita mengejar itu. Bapak Ibu, satu kali Paulus itu ngomong, kami ini ingin membuktikan kami ini adalah hamba Allah di dalam segala hal. Dia ngomong gini, yaitu ketika kami dihujat, ketika kami diumpat, ketika kami dianggap penipu, ketika kami mengalami kesesakan, penderitaan, kapal karam, ketika kami mengalami itu semua, kami ini berusaha membuktikan bahwa kami ini adalah hamba Allah yang sejati. Berarti Paulus itu sedang ngomong bahwa konsekuensi kita ikut Yesus itu ada yang namanya kesukaran dan penderitaan. Makanya saudara, untuk lihat apakah kita ini seorang pengikut Yesus sejati itu bukan dilihat pada waktu kita itu tertawa, pada waktu semuanya baik-baik. Gimana kalau Anda diumpat? Gimana kalau Anda dianggap penipu? Gimana kalau Anda dicaci maki? Bagaimana ketika Anda itu mengalami kesusahan? Saudara, Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dengan kata lain, pada waktu Paulus itu mengalami kelimpahan, dia makin berakar sama Kristus. Katakan amin. Termasuk pada waktu dia mengalami kekurangan, dia juga berakar dalam Kristus. Nah masalahnya kita itu kepengen kelimpahannya tapi gak pernah mengalami kekurangan. Kita ikut Yesus pas kelimpahan aja, tapi pas kekurangan, kita berhenti ikut Yesus. Paulus balance. Bapak Ibu. Nah masalahnya adalah kita seringkali tidak mau merangkul ketidaknyamanan. Seringkali kenapa Tuhan itu izinkan ketidaknyamanan terjadi? Karena itu baik buat kita. Katakan amin. Tadi pagi saya jelaskan. Kita itu sering berdoa. Tuhan tolong ketika hidup kita itu gak nyaman. Gak ada yang salah dengan doa. Karena itu menggambarkan hubungan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Tapi seringkali muncul sebuah asumsi, kita berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan itu pasti semuanya lancar, gak ada hambatan, pasti semuanya nyaman. Seolah-olah Tuhan itu, dengan kita berdoa seperti itu, seolah-olah Tuhan itu bakal melepaskan kita dari semua ketidaknyamanan. Saya memberikan Anda sebuah kabar, bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan ketidaknyamanan kita. Ketidaknyamanan kita itu penting di mata Tuhan. Why? Karena Tuhan lebih peduli sama karakter kita daripada kesenangan kita. Halo amin. Itu sebabnya seringkali Tuhan itu bekerja melalui ketidaknyamanan untuk membentuk kekuatan dalam diri kita. Membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan memberikan kita kepuasan sejati sebetulnya.
Contoh, waktu Anda kesepian, waktu Anda itu stres, saudara kan kepengennya istirahat dan rileks supaya Anda nyaman, betul ya? Tapi sebetulnya lebih dalam dari itu, kelihatannya mungkin nyaman, tapi Anda menderita lebih dalam sebetulnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kepuasan sejati itu diperoleh, itu muncul di dalam perjuangan, di dalam bayar harga, di dalam ambil resiko, dan di dalam berkorban. Ketika saudara itu mencapai sesuatu yang besar, ketika saudara itu melakukan sesuatu yang bermakna, seperti misalnya mencapai sesuatu yang besar seperti gini loh, Anda itu susah payah daki gunung penuh dengan penderitaan, begitu sampai puncak gunung Anda akan merasa puas. Kenapa Anda merasa puas? Walaupun Anda itu habis energinya, terkuras energinya, tapi saudara merasa puas karena penderitaan atau kesulitan yang terjadi di dalam prosesnya. Begitu pula dalam kehidupan. Seringkali kita ini punya pola pikir tentang kehidupan itu begitu sempit. Begitu dangkal. Pokoknya segala sesuatu harus nyaman. Padahal justru lewat penderitaan, perjuangan. Anda memberikan diri Anda berkorban. Di ujungnya itu justru memberikan kepuasan sejati. Walaupun Anda menghabiskan sesuatu di situ, tapi karena perjalanan itu gak mudah, di ujungnya justru memberikan kepuasan. Halo, amin? Itu sebabnya kalau Anda mau berubah, Anda mau ikut Yesus, Anda harus merangkul ketidaknyamanan. Apa yang Yusuf kerjakan, apa yang Yusuf lakukan ketika dia mengambil Maria sebagai istri adalah dia merangkul ketidaknyamanan akibat keputusannya. Hidupnya jadi sulit, hidupnya jadi ruwet, jadi rumit. Dia gak berencana untuk jadi buronan. Tapi gara-gara dia ambil Maria jadi istri, dia jadi buronan. Dia gak pernah memutuskan untuk pergi perjalanan jauh, bawa ibu hamil. Kalau dia gak pernah mengambil Maria sebagai istri. Saudara, hidupnya jadi lebih sulit, dan hidupnya jadi lebih rumit, penuh dengan ketidaknyamanan ketika dia mengikuti perintah Tuhan. Itulah ciri pengikut Yesus yang sejati. Katakan amin. Yang pertama, kita merangkul ketidaknyamanan. Ada amin saudara? Yang kedua saudara. Yang kedua, kita itu harus berani untuk melepas. Berani bukan melepas. Berani untuk memprioritaskan Tuhan. Coba kita baca ayatnya tadi sampai di mana saudara? Matius 1 kita tadi sampai di ayat 24. Coba kita baca ayat 24-25 sekali lagi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai, jadi setelah hamil, dibikin resmi jadi istri sungguhan. Udah gak lagi masuk masa pertunangan tapi jadi istri. Coba lihat ayat 25 kita baca sama-sama. Tetapi tidak apa saudara? Bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan Yesus. Saudara. Ini adalah bukti bahwa Yusuf itu memprioritaskan Tuhan daripada kesenangan pribadinya. Harusnya sebagai suami sah untuk dia itu maaf tidur bersama dengan istrinya. Tapi dia harus menahan itu, dia harus menunggu 1 tahun mungkin dari 9 bulan. Mungkin plus masa-masa pemulihan, ya 9 tambah 3 anggaplah 1 tahun. Memang Alkitab gak memberikan sebuah waktu pasti, tapi intinya dia tidak tidur dengan istrinya. Tidak bersetubuh dengan istrinya. Sampai Yesus itu lahir. Dia tetap menjaga kesucian daripada istrinya. Karena kalau dia tidur dengan istrinya, rencana Allah bisa bubar. Orang bisa menganggap itu anakmu. Itu bukan karena Roh Kudus. Kamu aja yang ngomong-ngomong itu karena Roh Kudus. Pasti jadi polemik, pasti jadi kontroversi. Lagi pula, akhirnya Maria bukan lagi menjadi seorang perawan
Maria kalau dia bersetubuh, dia nggak lagi jadi perawan waktu Yesus lahir. Saudara, tapi sampai Yesus lahir, Maria itu betul-betul perawan. Dan hari ini kita percaya, iman kekristenan itu percaya sesuatu yang nggak logis, sesuatu yang supranatural. Kita itu percaya bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Makanya iman kekristenan itu supranatural. Katakan amin. Karena kita percaya anak Allah yang menjadi manusia lahir dari seorang perawan. Kalau misalnya Yusuf itu tidak memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas utama. Dia memprioritaskan dirinya, berpusat kepada dirinya, kesenangannya dan kenyamanannya. Pastilah dia sudah bersetubuh dengan istrinya. Tapi dia terbukti, dia memprioritaskan Tuhan di atas kepentingan pribadinya. Tuhanlah yang utama. Saudara, dari mana Anda tahu Anda pengikut Yesus sejati? Yang pertama, ketika Anda berani. Berani apa saudara? Ketika Anda berani untuk merangkul ketidaknyamanan. Yang kedua, ketika Anda berani untuk memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya. Katakan amin. Jangan ngaku Anda pengikut Yesus kalau Anda ikut hanya berdasarkan fleksibilitasmu. Bukan kita yang ngikut Tuhan, tapi Tuhan yang suruh ngikut kita. Nggak bisa. Itu sebabnya kita harus berani merangkul ketidaknyamanan. Mengikut Tuhan berdasarkan fleksibilitas dia. Anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Yang kedua, kita harus memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Katakan amin. Mudah nggak? Nggak mudah loh saudara. Bagi Yusuf tidak mudah. Gara-gara keputusannya ini, saudara, waduh, implikasinya banyak. Saudara, coba kita baca satu ayat. Lanjutan dari Lukas tadi. Lukas pasal yang ke-9, ayat 59 sampai 60. Tadi kita baca ayat berapa? Sampai 58 ya, kita lanjutkan. Lalu ia berkata kepada seorang lain. Jadi kalau yang pertama, Yesus jalan, ada orang mendekati. Lalu, Yesus, aku akan ikut engkau kemanapun kau pergi. Yesus bukan jawab, come follow me. Enggak, tapi anak manusia gak punya tempat meletakkan kepalanya. Pikir baik-baik. Ikut aku, harus berani gak nyaman. Aku akan membawamu ke tempat-tempat yang dagingmu gak suka. Kalau enggak, kamu bukan pengikut aku. Mikir dulu. Tapi di ayat 59, kali ini inisiatifnya datang dari Yesus. Kalau tadi inisiatifnya datang dari orang tiba-tiba mendekati Yesus, I will follow you wherever you go. Tapi kali ini inisiatifnya datang dari Yesus. Coba kita baca. Ia berkata kepada seorang lain, jadi orang yang berbeda. Follow me, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi kali ini Yesus yang berinisiatif, berarti kalau Yesus yang berinisiatif, kalau orang yang pertama tadi lihat, saya aja berinisiatif untuk ikut Yesus, Yesus jawabnya mikir baik-baik. Anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus malah ketemu orang, Yesus yang nawarin. Berarti ini privilege. Katakan privilege. Yesus loh gak nawarin gua. Aku yang nawarin diri malah dibilang anak manusia gak punya tempat meletakkan kepala. Lah, tiba-tiba Yesus datang sama orang lain, ngomong, follow me. Apa gak iri bangsa-bangsa? Ini berarti orang yang dapat privilege. Tapi sekalipun dapat hak istimewa, orang ini jawab, izinkan aku Tuhan, izinkan aku kuburkan papaku. Langsung Yesus jawab, biar orang mati, kuburkan orang mati. Kamu pergi beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara, orang ini tidak memprioritaskan Tuhan. Karena tidak diberitahu bahwa papanya sedang meninggal.
Berarti sebetulnya urusan Yesus, urusan ikut Yesus, itu urusan nanti-nanti aja. Nanti aku akan hidup dulu, nanti baru aku kalau papaku sudah meninggal, baru aku ikut engkau. Berarti Yesus, engkau gak penting. Engkau bukan prioritas utama dalam hidupku. Orientasi hidupku sekarang itu cari duit. Ya, orientasi hidupku sekarang itu hidup enak dulu. Nanti kalau waktunya tiba, kalau nanti saya sudah umur 60, nah itu banyak orang ngomong gitu. Nanti kalau aku sudah umur 70, baru aku akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi sekarang, waduh aku mau bangun bisnis dulu. Aku mau kejar mimpiku dulu. Ikut engkau itu nanti aja. Berarti Yesus gak punya prioritas. Karena gak dikatakan papanya sudah meninggal. Berarti dengan kata lain, Yesus itu gak penting. Kamu bukan prioritas bagiku. Nanti-nanti ya. Saudara, langsung Yesus ngomong, kamu adalah orang mati walaupun kamu masih hidup. Orang kalau prioritasnya salah, sebetulnya dia di mata Tuhan sudah mati walaupun dia masih hidup. Makanya dia ngomong, kamu orang mati dan biarkan orang mati, kuburkan orang mati. Tapi orang yang ikut aku itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang hidup beritanya berita kehidupan, yaitu kerajaan Allah. Katakan amin. Coba lihat, the moment saudara itu punya prioritas salah, maka beritamu kematian. Kalau hidupmu itu gak pernah prioritasnya Tuhan, biasanya berita yang Anda sebarkan itu kematian. Berita yang Anda sebarkan itu tidak membuat orang itu terinspirasi untuk bertumbuh secara kualitas atau bertumbuh secara rohani. Orang yang prioritasnya salah, beritanya itu adalah batu sandungan. Berita itu bukan khotbah, tapi kehidupan, kelakuan kita. Makanya orang kalau prioritasnya itu kebalik-balik, bukan Tuhan, makanya Alkitab berkata, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Itu maksudnya apa? Prioritaskan perkara-perkara kekal. Prioritaskan Tuhan. Prioritaskan kerohanian. Carilah dahulu, itu bicara soal prioritas. Kerajaannya. Carilah dahulu kebenaran dari kerajaan Allah. Baru sisa-sisanya itu akan menjadi bonus. Katakan amin. Pikirkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang di atas. Jangan pikirkan sesuatu yang di bumi. Berarti Tuhan itu harus jadi prioritas kita yang utama. Katakan amin. Nah, orang yang prioritasnya salah, berita kehidupannya, yaitu kelakuannya itu akan menyebarkan kematian. Orang dekat dia bukannya dapat inspirasi, orang gak mendapatkan teladan. Orang dekat sama dia malah tersandung. Karena apa? Orientasi dan arah hidupnya itu bukan Tuhan. Alkitab itu katakan begini, kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata itu cara seseorang memandang kehidupan. Kalau sudah gak benar, maka seluruh tubuhnya, kelakuannya gak benar. Makanya di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, jangan cari harta di bumi, carilah harta di sorga. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, gak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, Mamon dan kepada Tuhan gak bisa. Lalu Tuhan memberikan klasifikasi mana yang terpenting dan mana yang gak penting. Mana yang lebih penting, Tuhan atau Mamon? Mana yang lebih penting, tubuh, kesehatan atau makanan? Mana yang lebih penting, kehidupan atau makanan? Hidup atau makanan? Mana yang lebih penting? Yang terakhir baru, mana yang lebih penting? Tubuhmu atau pakaian? Dari sini kita bisa tahu klasifikasinya Tuhan itu adalah pertama Tuhan, kedua kehidupan yaitu keluargamu, ya kehidupan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, relationships. Banyak orang kebalik, uang nomor 1, hubungan nomor 2. Makanya di Surabaya itu terjadi pembunuhan, saudara sendiri bunuh sendiri, saudaranya bunuh ponakannya gara-gara duit. Ini terjadi loh saudara di Surabaya, Bapak. Uang nomor 1, hubungan nomor 2.
Saya sudah ngajar sama anak-anak sampai gede, ingat ya, kalian dari kecil mainan bareng-bareng. Tapi gede jangan bertengkar gara-gara duit. Masa saudara bisa bertengkar tahunan gara-gara uang? No. Saudara, uang itu berkat yang paling rendah. Pastor Philip pernah khotbahkan. Berkat yang paling rendah itu uang. Ada yang lebih penting daripada uang. Tadi, hidup, tubuh, kesehatan. Katakan amin. Tuhan. Gara-gara uang, orang rela nyolong. Orang rela korupsi, gelapin dana gara-gara duit. Saudara, nggak memperhitungkan Tuhan, karakter dan lain sebagainya. Makanya cinta uang itu akar dari semua kejahatan. Bapak Ibu, hati-hati. Tuhan memberikan klasifikasi mana yang penting dan mana yang kurang penting. Ada sesuatu yang lebih penting dari sesuatu yang lain. Loh, berarti uang gak penting? Alkitab gak ngomong begitu. Kalau gak ada uang, Anda gak bisa parkir. Saudara, tapi uang itu tidak boleh menjadi yang nomor satu, yang segala-galanya melebihi Tuhan, melebihi hubungan, melebihi kesehatanmu. Halo, amin. Pakailah uang itu untuk membangun sesuatu dalam kehidupanmu. Jangan korbankan yang lain. Saudara, do you mudeng? Nah, orang kalau prioritasnya salah, tidak lagi prioritasnya Tuhan, dia nggak bisa dikatakan sebagai pengikut Yesus yang sejati. Dari mana Anda tahu bahwa Anda mengikut Yesus? Pengikut Yesus yang sejati. Yaitu ketika Anda memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Dan biasanya orang yang memprioritaskan Tuhan, beritanya itu kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah itu ambil kata dari bahasa Yunani itu Basilea. Artinya pemerintahan Allah dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda itu memberikan dirimu dipimpin, diperintah oleh Tuhan. Tuhan jadi prioritas utama, kerajaan itu jadi prioritas utama, pemerintahan Allah jadi prioritas utama dalam kehidupan Anda. Maka hidupmu itu akan memberikan sebuah berita. Beritanya berita kehidupan, katakan amin. Hidup Anda jadi inspirasi. Tapi kalau hidupmu jadi batu sandungan, itu tanda bahwa Anda tidak lagi memprioritaskan Yesus. Dan Anda bukanlah pengikut Yesus kalau demikian. Yang terakhir saudara, waktu saya hampir habis. Yang terakhir, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu pengikut Yesus sejati? Ketika dia berani melepaskan hal-hal yang berharga. Ketika Yusuf milih untuk ambil Maria jadi istrinya. Saudara, resikonya adalah Maria waktu ambil jadilah padaku menurut kehendakmu. Resiko pertama itu hukuman mati. Karena dia dianggap berzina. Di masa-masa kidusin tadi, dia gak bisa menjaga kekudusan. Dan waktu Yusuf ambil Maria sebagai istri, dia juga terancam hukuman mati karena kitab Imamat dan kitab Ulangan, khususnya Ulangan pasal yang ke-22 ayat 23 sampai 24, kalau ada pria dan wanita terlibat berzina, dua-duanya dirajam. Berarti dengan dia ambil Maria sebagai istri, dia punya resiko bahwa Yusuf inilah ambil bagian di dalam perzinahan tersebut. Yang hamilin Maria ya si Yusuf ini ternyata. Berarti dua-duanya berzina dong. Dia punya resiko itu. Berarti ketika dia ambil keputusan sebagai Maria sebagai istrinya. Lidah tak bertulang saudara. Waktu Yusuf mengambil keputusan untuk ambil Maria sebagai istri, dia harus rela melepaskan impiannya. Dia harus rela melepaskan keluarganya. Bahkan dia harus rela melepaskan pekerjaannya. Karena resikonya dia ditinggal keluarganya, dia nggak dianggap mengerti. Dia harus pindah rumah gara-gara ancaman Herodes. Pindah kota, bukan hanya pindah kota, pindah ke Mesir. Berarti dia harus lepaskan impiannya untuk punya rumah tangga. Biasanya orang kalau mau merit itu impiannya bagus-bagus.
Tapi ini hamil sebelum pernikahan. Rusaklah semuanya. Dia harus melepaskan teman-temannya, pekerjaannya, impiannya. Semua yang dia anggap berharga. Saudara tahu seorang penulis namanya John Bunyan. The Pilgrim Progress. Itu komiknya itu terkenal di zaman-zaman itu. Gara-gara dia memberitakan Injil di negaranya, dia harus menghabiskan waktunya bertahun-tahun lamanya di penjara. Dia ngomong seperti ini. Gara-gara keputusanku untuk ikut Yesus, aku harus rela melepaskan keluargaku. Kehilangan itu semua. Itu seperti aku dijatuhkan hukuman mati. Apalagi dia punya anak itu sangat dirindukan. Dia harus rela melepaskan hal-hal berharga itu. Coba kita lihat Lukas pasal 9, setelah itu kita selesai. Kita baca 2 ayat terakhir dari Lukas 9. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, ada seorang ngomong, aku akan ikut engkau, tapi please, aku minta izin ya, aku pamitan dulu. Gak salah dengan pamitannya. Tapi Yesus tahu, orang ini ragu-ragu. Orang ini masih menoleh ke belakang. Orang ini menyesal dengan keputusannya, makanya dia itu cari celah untuk aku pamitan dulu. Supaya apa? Bisa cancel. Ada kesempatan untuk dia cancel dan berubah pikiran. Makanya Yesus langsung ngomong, kalau engkau mau ikut aku, siap membajak sawah, tapi engkau noleh ke belakang, berarti engkau itu masih ragu-ragu, nggak bulat hati, masih ada yang ketinggalan di belakang, Anda masih ada sesuatu di belakang yang engkau itu bisa sesali gara-gara engkau ikut aku, kau nggak layak untuk kerajaan Allah. Maksudnya apa? Pamitan dengan keluarga, keluarga itu lambang dari ikatan, ada ikatan darah di situ. Satu-satunya kalimat menoleh ke belakang yang kita temukan di Alkitab itu bicara tentang istrinya Lot. Istri Lot itu disuruh pergi karena ini Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Please jangan noleh. Tapi rupa-rupanya dia noleh ke belakang lalu dia menjadi batu garam, tiang garam. Kenapa dia noleh? Ada 2 alasan. Karena dia masih terikat sama harta benda yang dia tinggalkan. Berarti itu materialisme. Uang, kekayaan, harta benda itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan satu titik. Dia masih sayang sama itu, makanya dia noleh. Masih ada keterikatan. Dia belum rela melepaskannya. Yang kedua, karena dia belum rela meninggalkan tabiat lama, kehidupan lamanya di sana. Karena dia masih sayang kehidupan lama yang di sana. Terlalu indah bagi dia untuk dilepas. Saudara, apa ikatanmu yang membuat menoleh ke belakang? Bagi beberapa orang itu kebiasaan buruk. Bagi beberapa orang itu hubungan-hubungan yang Tuhan gak izinkan. Bagi beberapa orang bisa jadi itu harta benda, kekayaan. Apa yang membuatmu gak bisa ikut Tuhan? Jadi tiang garam itu artinya Anda itu stagnan, gak bisa maju. Anda kaku. Lalu garam itu kalau dijemur lama-lama akan menguap, larut, hilang. Beberapa orang Kristen, kenapa kok tiba-tiba hilang dari peredaran? Saudara, dulu giat, on fire, revival, no time for love. Sekarang mana? Hilang dari peredaran. Kenapa banyak orang Kristen stagnan, hidupnya gak maju dalam Tuhan? Sederhana, karena dia noleh ke belakang. Masih banyak ikatan-ikatan, hal-hal yang dia anggap berharga gak berani dilepas. Masih sayang sama dosa. Terlalu sulit untuk dilepas. Makanya Paulus berkata, semua yang dulu aku anggap berharga, tak anggap rugi supaya aku kenal Yesus. Halo, amin. Dari mana kita tahu kita pengikut Yesus sejati? Ketika kita berani melepas hal-hal yang kita anggap berharga. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.